Di videonya itu ngasih lihat banyak banget simbol-simbol yang menunjukkan kalau dia ini membutuhkan bantuan. Oh Tuhan, saya bisa mati dengan tenang setelah gigitan ini. Hai semua, saya Anzar Ahmad akan menjadi guide Tak di channel ini. Bagaimana kabar Tak Ces? Semoga selalu dalam keadaan yang fit. Hari ini saya akan ceritakan Ki mengenai teori konspirasi channel mukbang yang sempat viral di media sosial tahun lalu, yaitu channel Ketiap. Dan kasih Ki update mengenai kasusnya, Ces. Mengenai bagaimana kondisi Kate sekarang, apakah dia benar-benar baik-baik saja, atau ada sesuatu yang buruk terjadi ke dia. Ini memang bukan channel yang kecil ya, karena per hari ini saja channel tersebut sudah memiliki sekitar 738.000 subscriber. Jadi cukup banyak. Jujur saya bukan pecinta channel mukbang, jadi jarang banget nonton konten-konten yang seperti ini. Cuman karena teori konspirasi mengenai Ketiap ini cukup viral tahun lalu dan benar-benar heboh, bikin saya waktu itu kurang lebih 1 mingguan nontonnya channel mukbang mulu, terutama lihat video-video dari Ketiap ini. Buat kita yang mungkin belum tahu, jadi tahun lalu itu channel dari Ketiap mendadak menjadi perbincangan dari netizen karena ada salah satu video yang diupload di channel YouTube tersebut yang berjudul Two Whole Fish, Whole Giant Squid, Lobster, King Crab, Salmon, and Tuna Roe, Octopus, Scallop, Shrimp, yang memperlihatkan kalau Kate ini mengalami penyiksaan saat membuat video. Jadi ngasih lihat semacam kode-kode Morse atau kode-kode rahasia yang menunjukkan kalau dia ini membutuhkan pertolongan. Bahkan Ces, banyak sekali spekulasi yang bermunculan terutama dari fans Ketiap yang menganggap kalau dia ini disuruh atau dipaksa oleh seseorang supaya tidak makan di balik kamera dan hanya makan pada saat membuat konten mukbang saja. Saya yang ngelihat videonya itu juga bertanya-tanya, kenapa di dalam video itu memperlihatkan cukup banyak hal-hal yang janggal. Tapi sebelum saya ngasih update mengenai kabar dari Ketiap di tahun 2020 ini, saya akan nge-refresh terlebih dahulu ingatan Tak dan ingatan kita bersama mengenai kasus yang dialami oleh channel Ketiap pada tahun lalu. Tanpa lama-lama lagi. Udah siap? Kita mainkan nih. Ketiap adalah YouTuber yang diduga berasal dari Vietnam. Dia membuat konten-konten mukbang. Bergabung di YouTube pada tanggal 12 Maret 2018. Dan sampai sekarang udah punya sekitar 79 juta views. Dan punya sekitar 738.000 subscriber. Cukup besar, padahal dia baru memiliki 30 video di channelnya. Dia ini rutin Ces untuk ngupload video 1 atau 2 bulan sekali. Di konten-kontennya memang kasih lihat gimana ia menikmati makanan yang ia makan, yang tentunya sangat banyak sendirian. Kayak ini banyak banget. Saya tekankan itu karena saya sendiri kadang-kadang tuh nggak habis pikir kalau ada orang, wanita pula, yang bisa menghabiskan makanan yang seabrek, yang sebanyak itu di depannya. Kalau menurut saya, makanan itu lebih cocoknya dihabiskan oleh 10 orang. Karena memang banyak sekali, Ces. Dia sanggup ngabisin makanan yang super banyak sendirian. Nah, di video-videonya dia sering banget mukbang seafood. Seperti lobster, kepiting, octopus, salmon, dan lain-lain. Tetapi dengan ukuran yang super jumbo. Salah satu ciri khas dari Ketiap ini, wajahnya tuh nggak pernah kelihatan secara full. Jadi cuman setengah aja, itu dari hidung ke bawah. Bagian hidung ke atas tuh nggak kelihatan sama sekali. Bahkan setiap membuat konten, ia ini menutupi area hidung ke atas. Kenapa kasusnya sempat viral? Jadi pada tanggal 22 Juni 2019, sekitar 1 tahun lalu, Kate mengupload video berdurasi 22 menit 22 detik yang membuat heboh banyak orang. Baru beberapa hari di-upload, viewsnya langsung naik gila-gilaan. Dan per hari ini saja sudah memiliki sekitar 13 juta views. Wow. Seperti yang saya bilang tadi, Ces, di videonya itu ngasih lihat banyak banget simbol-simbol yang menunjukkan kalau dia ini membutuhkan bantuan dan sedang dalam bahaya. Sekedar informasi saja, kalau video terakhir yang dia upload sebelum video itu adalah pada tanggal 16 April 2019. Jadi ada selang sekitar 3 bulan dia menghilang. Gak pernah upload video baru. Kita akan ngebahas satu-satu mengenai kejanggalan dari video itu. Kita mulai dari thumbnail. Apa yang kita lihat pertama kali kalau ngelihat thumbnail ini? Kalau saya, mata saya itu
itu langsung tertuju ke oktopus yang ada di dalam mangkok. Dan kalau dilihat-lihat bentuknya itu seperti tanduk iblis. Jadi cara plating yang agak aneh. Pada saat video dimulai, hal pertama yang saya perhatikan adalah badan Kate yang terlihat sangat kurus. Saya tuh sempat berpikir malah, kok bisa ada mukbang yang terkenal makannya sangat lahap, tapi punya badan yang kurus. Tapi saya positive thinking, mungkin saja karena faktor genetik, olahraganya teratur, atau seperti apa, jadi badannya tetap kurus. Jadi berusaha positif. Ya. Di video, Kate ini menggunakan baju berlengan pendek. Padahal setelah saya ngeliat-liat video yang pernah dia upload sebelumnya, dia selalu pakai baju lengan panjang, Jess. Di dalam video terlihat Kate yang seperti biasa wajahnya tertutup setengah, dan di depannya ada banyak sekali makanan yang super banyak. Dia kelihatan senang akan segera makan. Tetapi kalau kita perhatikan dengan detail, ada semacam luka memar di bagian bibir dan di bagian lengan kirinya. Di detik 041 muncul tulisan I am so hungry. Kalau kita aware penulisannya itu agak beda ya. Jadi ada 3 huruf O kecil, huruf O besar, dan huruf O kecil. Sampai di sini kita masih bilang, oh mungkin dia mau memperlihatkan ekspresi dia kalau seneng lah lagi makan gitu. Tetapi di menit 1:12 detik, netizen mulai melihat hal yang aneh. Di mana di menit itu muncul lagi tulisan dengan huruf O kapital dengan kalimat I love seafood so much. Lagi-lagi ada O kapital, O kecil, dan O kapital lagi. Dan kalau kita ngerangkai tulisannya, itu akan menjadi I lose a food so much. Yang berarti saya kehilangan banyak makanan. Di menit ke-4:50 detik, terdengar suara meja dari arah lain, jadi seperti tergeser gitu, dan terdengar nafas dari orang lain. Entah dari kameramen atau ada seseorang yang memantau Kate, entahlah. Dan salah satu scene yang paling menjadi perbincangan dari netizen adalah saat di menit 5:37 detik, Kate ngasih gerakan yang seperti memukul-mukul mangkuk seperti ini, dan ia menggunakan jari. Di situ banyak yang menduga kalau gerakan itu adalah kode Morse atau kode rahasia yang berarti I need help atau saya membutuhkan bantuan. Dari menit itu sampai beberapa menit setelahnya, saya tuh sempat berpikir, ini orang makannya kok bisa secepat itu? Dan benar-benar lahap. Kayak nggak pernah makan atau nggak pernah dikasih makan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau kita maju lagi di menit ke-12:48 detik, muncul suara yang samar-samar yang dipercaya banyak orang berkata, I kill you. Apa kita dengar juga? Komen di bawah. Di menit 14:40 detik, dia memotong ikan menggunakan pisau. Tetapi cara memotongnya itu agak aneh. Biasanya kalau kita itu memotong ikan mungkin akan seperti ini atau mungkin seperti ini. Tetapi di video Kate memperlihatkan cara memotong ikan menggunakan pisau dengan arah yang cukup aneh. Di mana arah pisaunya itu dari arah depan ke arah badannya. Seperti ini. Banyak yang percaya kalau ini menyimbolkan Kate sedang diancam atau sedang dalam bahaya. Kita maju lagi di menit ke-17:34 detik, muncul lagi tulisan, the meat is so delicious, soft and tender. Kita bisa ngelihat kalau ada tulisan yang huruf kapital di bagian tengah pada kata so delicious. Dan kalau digabungkan, itu tertulis SOS. Kepanjangan dari Save Our Souls, Save Our Sailors, atau Save Our Ship, yang merupakan kode untuk meminta pertolongan. Di menit ke-20:03, Kate sempat celupin makanan ke dalam mangkok dan membuat mangkoknya itu agak tertarik ke arahnya, tetapi mangkoknya tiba-tiba bergeser ke arah sebaliknya. Kayak ada orang yang sengaja narik mangkok itu. Karena video ini, Ces, mendadak banyak orang yang bertanya, ada apa dengan Kate? Kenapa dia seperti mengirim sinyal-sinyal untuk meminta pertolongan? Kode-kode SOS, terutama memperlihatkan luka lebam yang ada di badannya. Karena video ini membuat heboh, dan banyak yang berkomentar membanjiri video di channel Kate Yap tersebut, beberapa saat kemudian muncul feedback
dari Cat. Feedbacknya ini muncul di kolom komentar yang ngasih klarifikasi kalau di videonya itu tidak ada kode-kode Morse dan nggak benar kalau ada kode-kode SOS. Dan jelaskan kalau luka yang ada di bibirnya, karena bibirnya ini memang lagi pecah-pecah, jadi muncul iritasi atau luka. Tetapi diduga kalau komentar tersebut tidak dibuat oleh Cat. Di sini yang menarik. Jadi spekulasi itu muncul karena kata ganti orang dalam bahasa Inggris di komentar tersebut menggunakan kata she atau her yang berarti dia. Padahal kalau komentar itu dibuat oleh Cat, seharusnya bilang I atau my yang berarti saya. Hal itu bisa terlihat di kalimat she is using one finger yang berarti dia menggunakan satu jari, bukan menuliskan I am using one finger atau saya menggunakan satu jari. Tertulis juga she taps 3 fingers atau berarti dia memukul dengan 3 jari. Kalau komentar itu dibuat oleh Cat, seharusnya tertulis I tap 3 fingers. Ada juga tulisan her lip atau bibirnya, bukan menulis my lip atau bibirku. Dan ini juga bisa terlihat di beberapa kalimat lainnya. Saya tuh sempat kepikiran bisa saja kalimat itu dibuat oleh editornya mungkin atau timnya. Tetapi setahu saya sebuah klarifikasi itu seharusnya dibuat langsung oleh orang yang bersangkutan. Jadi jarang tuh ada klarifikasi yang dibuatkan oleh orang lain. Mungkin kalau minta pendapat boleh, tapi pada saat menulis ya dibuat sendiri oleh orang yang bersangkutan. Ada juga yang bilang mungkin saja Cat ini tidak jago dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi sekedar copy paste saja gitu. Tapi yang aneh karena bahasa Inggris dalam pop-up tulisan yang muncul di video-videonya itu oke-oke saja, nggak ada yang aneh. Kecuali penulisan kapital atau huruf kecil. Tapi bagaimana pendapat Aces? Silahkan komentar di bawah. Bagaimanapun ada banyak orang, terutama fans yang percaya kalau Cat sedang berada dalam tekanan orang lain. Tentunya untuk terus membuat konten-konten video mukbang. Tujuannya tak lain untuk mendapatkan keuntungan dari video-video yang diupload. Jadi dia akan dibuat kelaparan terlebih dahulu, kemudian diberikan makanan dalam jumlah yang banyak untuk dihabiskan. Ada juga yang beranggapan kalau ini tuh sekedar mencari sensasi saja atau trik marketing untuk menaikkan views dan jumlah subscriber, karena memang pernah ada channel YouTube yang melakukan hal yang seperti itu. Tapi entahlah, bagaimana pendapat tak? Silahkan komentar di bawah. 2 bulan setelah video viral tersebut, atau pada tanggal 15 Agustus 2019, Cat mengupload video baru dengan judul I Am Alive. Awalnya banyak orang yang akhirnya lega dan melihat kalau Cat ini baik-baik saja. Tetapi baru beberapa detik videonya dimulai, muncul lagi hal-hal yang menjadi perhatian banyak orang. Kalau kita lihat, Ces, ada huruf H di kata hey yang di bold dan berbentuk kapital pada menit ke 0:02. Diikuti di detik 07 ada huruf kapital E pada kata everything. Setelah itu muncul pop-up tulisan dengan huruf yang kecil-kecil. Dan di menit ke-7:52 ada huruf L kapital pada kalimat look at me. Pada menit ke-11:26 muncul kata dengan huruf P kapital pada kata crown. Dan kalau disatukan menjadi kata help atau tolong. Wow. Awalnya saya beranggapan kalau ini tuh emang cukup aneh. Tapi kemudian saya tuh malah berpikir sedikit skeptis. Dan malah berpikir kenapa kayak kata-kata yang di bold di kalimat itu atau di kata itu terkesan dibuat-buat. Seperti sengaja untuk mengundang perbincangan. Tetapi nanti saya akan ngasih informasi yang bisa membuat pikiran skeptis tadi itu jadi hilang. Dan mungkin bisa membuat kita berpikir kembali apakah video itu dibuat-buat atau real. Videonya sendiri sudah ditonton sekitar 8,4 juta views. Setelah itu, Cat sudah semakin rajin untuk mengupload video. Bahkan pada bulan Oktober 2019, dia mengupload sampai 2 video. Dan hampir tidak ada yang aneh dengan video-video tersebut. Tetapi pada tanggal 1 November 2019, dia mengupload video yang berjudul I Lose My Tooth During This Meal. Yang kembali membuat netizen heboh. Karena di menit 19:07 Ces, muncul pop-up kalimat yang bertuliskan, "Oh my God, I can die in peace after this bite." Yang berarti, oh Tuhan,
saya bisa mati dengan tenang setelah gigitan ini. Dan yang lebih aneh lagi, di menit ke-20:42 pada saat Cat sedang makan, giginya itu sempat copot. Bukan satu, tapi 3 sekaligus. Dan kelihatan kalau itu adalah gigi asli. Kita bayangkan nih, kalau kita lagi makan dan gigi kita copot. Kebanyakan dari kita mungkin akan kesakitan, bahkan berhenti makan. Tetapi tidak dengan Cat. Dia cuma ngambil giginya yang copot dan kasih lihat ke kamera, kemudian dia melanjutkan kembali makannya. Like there's nothing happen. Dan itu adalah video terakhir yang diupload Cat di channel YouTube-nya. Sudah 7 bulan sejak video terakhir itu dibuat dan diupload, dia tidak pernah lagi mengupload video baru. Dan ini adalah jeda terlama Cat untuk tidak mengupload video di channelnya. Dimana sebelumnya jeda mengupload video barunya maksimal hanya 3 bulan. Sedangkan ini sudah 7 bulan tidak ada video baru. Kemana Cat? Dan apa yang terjadi dengan Cat? Apakah dia baik-baik saja? Saya sempat nyari dan buka-buka akun media sosial dari Cat Yap. Saya nyari di Instagram, di Twitter, dan di Facebook. Tapi akun Facebook dan Twitternya itu udah menghilang. Cuman ada akun-akun fake. Sedangkan akun Instagramnya yang memiliki follower sekitar 12.000, postingannya dihapus semua dan akunnya di-lock. Fans bertambah khawatir dengan kondisi Cat. Sudah 7 bulan, tidak ada kabar sama sekali. Sampai akhirnya ada banyak sekali spekulasi yang muncul mengenai Cat Yap. Ada yang bilang Cat Yap diculik, Cat sudah tewas, dan lain-lain. Bahkan tagar Save Cat Yap pun sempat menjadi trending topik. Nah, ada beberapa teori yang berkembang mengenai kondisi terakhir dari Cat Yap. Kondisi mengenai YouTuber mukbang yang pernah viral karena diduga minta tolong di dalam videonya. Tetapi sebelumnya saya akan mengajak kita semua untuk berpikir secara realistis, dengan logik bahkan dengan kritis, supaya tidak mudah menelan mentah-mentah informasi yang berkembang di masyarakat atau bahkan di dunia maya. Dan teori yang akan saya sampaikan ini adalah teori yang banyak dipercaya oleh banyak orang. Ada teori yang menurut saya cukup masuk akal, tetapi ada juga yang terkesan mengada-ngada. Kita lihat sama-sama. Di awal tahun 2020, kabarnya muncul sebuah video baru di channel Cat Yap. Tetapi baru beberapa saat, videonya itu langsung dihapus, yes. Saya juga sempat nyari videonya, tapi nggak nemu sama sekali. Jadi videonya itu malah saya dapat dari channel YouTube orang lain. Untungnya ada orang yang sempat ngedownload video tersebut sebelum dihapus. Videonya cukup berbeda dengan video yang pernah diupload sebelumnya. Di situ, Cat melakukan eksperimen yang tidak diketahui tujuannya. Di situ terlihat bahwa dia memasukkan soda ke dalam mulut ikan menggunakan stick. Dan terlihat ia menekan-nekan ikan tersebut menggunakan stick. Seperti memaksa supaya soda itu bisa masuk ke dalam mulut ikan tersebut. Dia juga menuliskan, "This fish was deserved to go in the garbage. You can't eat it." Yang berarti, ikan ini layak dibuang ke tempat sampah, kamu nggak bisa memakannya. Dia juga memasukkan beberapa permen Mentos ke dalam ikan dan kembali menekan-nekannya. Dia juga mengambil balon yang diisi dengan soda dan memasukkan balon berisi soda tersebut ke dalam ikan. Dan kemudian ia menjahit kembali ikan tersebut. Banyak yang percaya, Ces, kalau itu adalah kondisi yang menggambarkan Cat sekarang, yang terus dipaksa memakan sesuatu, padahal dia sudah tidak bisa lagi memakannya. Cuman karena dipaksa, dia pun memakan makanan tersebut. Saya juga gak bisa percaya sepenuhnya dengan video tersebut. Apakah video itu benar diupload di channel Cat Yap atau hanya merupakan video hoax? Karena biasanya video asli yang diupload di channel Cat Yap, tulisan Cat Yap itu biasanya berada di sudut kiri atas. Sedangkan tulisan di video tersebut berada di sudut kanan atas. Walaupun pop-up tulisan di video tersebut sama dengan pop-up tulisan yang muncul di video-video dari channel Cat Yap. Tapi bagaimana menurut Tak? Karena wajah Cat tidak pernah terlihat seutuhnya, jadi banyak yang mencari tahu siapa sebenarnya Cat ini. Apakah benar dia orang Vietnam, orang Asia, atau orang dari luar Asia? Kita ingat kan kalau tadi itu saya sempat bilang kalau Cat ini diduga berasal dari Vietnam. Karena memang banyak artikel yang bilang kalau Cat ini berasal dari Vietnam. Tetapi beberapa fans sempat bertanya di kolom komentar mengenai asal dari Cat. Dan dia sering bilang kalau dia ini berasal dari Belgium. Tetapi dia juga pernah diduga tinggal di Paris. Karena beberapa kali menggunakan bahasa French saat membuat komentar. Dan belakangan di kolom about di channelnya tertulis kalau dia berada di United States. Terlalu banyak yang rancu di sini. Jadi nggak ada yang tahu jelas dari
dari mana sebenarnya asal dari Cat Yap. Hanya saja kalau dilihat dengan jelas atau dilihat dengan detail, banyak yang percaya struktur wajahnya itu lebih mirip dengan orang dari luar Asia. Nah, karena itu muncullah beberapa teori yang bilang kalau Cat Yap ini sebenarnya adalah nama samaran, sedangkan nama aslinya adalah Carly Guse. Banyak yang menyamakan struktur rahang dari Carly Guse dengan Cat Yap. Dan yang bikin orang-orang percaya kalau mereka berdua ini adalah orang yang sama adalah karena Carly yang berusia 16 tahun dan tinggal di California dikabarkan hilang pada tanggal 13 Oktober 2018. Tapi yang nggak match di sini adalah tanggal menghilangnya Carly tidak sama dengan tanggal menghilangnya Cat. Ya walaupun video di YouTube itu bisa dibuat dan diupload kapan saja. Tetapi ada banyak orang yang melihat kemiripan antara Carly dan Cat ini. Sama-sama punya rambut yang coklat, hidungnya banyak yang menganggap mirip, dagunya juga terlihat mirip, badan yang kurus, dan senyum yang hampir sama. Saya pribadi ngelihat kalau dagunya itu emang sedikit mirip, tapi hidungnya agak beda. Kalau hidung Cat itu agak mancung ke bawah, sedangkan Carly itu hidungnya agak mancung sedikit ke atas. Entah karena angle kamera atau gimana, tapi bagaimana menurut Tak? Cerita mengenai hilangnya Carly Guse ini juga cukup complicated, dan bahkan bisa dibuat video sendiri. Dan kalau kita mau saya ngebahas mengenai kasus Carly Guse ini, silahkan komentar di bawah. Yang satu ini adalah salah satu teori yang paling menarik perhatian banyak orang, terutama saya pribadi, kalau Joanna adalah Cat Yap. Joanna adalah former Muay Thai kickboxer, former UFC World Strawweight Champion. Coba kita sandingkan foto antara Cat dan Joanna. Nah, banyak yang menilai, Ces, kalau senyum keduanya ini sangat mirip. Dagunya mirip, senyumnya mirip, giginya mirip, bahkan lipatan di samping bibirnya juga terlihat mirip. Tidak sampai di situ, Joanna yang merupakan petarung UFC bisa saja mendapatkan luka di bibirnya pada saat sedang latihan atau sedang bertarung, dan match dengan Cat yang juga memiliki luka di bibirnya yang terlihat di video pertama pada saat ia viral. Dan salah satu yang paling membuat orang shock karena Cat memiliki beberapa tai lalat di sekitar leher kiri dan leher kanan. Dan ternyata Joanna juga memiliki tai lalat di sekitar lehernya. Dan yang paling mind blowing lagi adalah karena Joanna ini ternyata punya saudara kembar yang bernama Cat. Oh, apa benar Cat adalah Joanna, Joanna adalah Cat? Sampai di sini mungkin kita akan bilang fix me ini Cat. Tapi Ces, ada hal yang membuat banyak orang, terutama saya pribadi itu menjadi sedikit ragu. Setelah saya lihat-lihat lagi, memang benar Joanna memiliki tai lalat di sebelah kanan lehernya dan letaknya juga kurang lebih sama dengan tai lalat milik Cat. Tetapi kalau kita ngelihat tai lalat di sebelah kiri dari Joanna, letaknya itu sedikit berbeda dengan tai lalat Cat di video-videonya. Tapi bagaimana menurut Tak? Apa mereka berdua ini orang yang sama? Komen di bawah. Selain beberapa video tadi, juga pernah muncul video yang diduga adalah Cat Yap dan mengatakan Cat Yap ini sudah kembali. Tapi setelah nyari-nyari, saya nggak pernah dapat video itu. Pernah juga muncul perbincangan lain dari netizen yang ngedapetin video dari seorang wanita yang katanya mirip dengan Cat dan mengalami beberapa luka di wajahnya. Tapi saya pikir itu terlalu dipaksakan karena lukanya sendiri tidak mirip atau tidak sama posisi atau letaknya dengan luka yang terlihat di video Cat. Plus saya mengira kalau itu hanya luka yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Cat. Itu dia, Ces, update Cat Yap di tahun 2020. YouTuber mukbang yang pernah viral karena diduga minta tolong di videonya. Kita doakan semoga tidak ada hal buruk yang terjadi ke Cat Yap dan bisa kembali muncul di channel YouTube-nya. Silakan share opini Tak, mana teori yang paling kita percaya? Apakah benar Cat Yap membutuhkan pertolongan? Apakah benar ada orang jahat yang berusaha mengendalikan Cat dan memaksanya membuat video? Apakah benar Joanna atau Carly adalah Cat? Atau semua ini sekedar sensasi saja, trik marketing untuk mendapatkan keuntungan? Atau kita punya cerita lain atau informasi lain yang belum diceritakan di video ini? Dengan senang hati, saya ingin dengar opini Tak di kolom komentar, Ces. Jadi kita akan ngobrol lebih banyak di kolom komentar nantinya. Kalau kita suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan tekan tombol like, komen sebanyak-banyaknya, tapi jangan pakai emot ya. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Videonya juga silahkan di-share ke teman-teman Tak. Kalau kita punya topik menarik lainnya, silahkan komentar di bawah atau DM saya di Instagram
@anzarahmad. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Saya Anzar Ahmad. Cheerio!